gue Helen. Dan gue Hendy. Kita balik lagi di Kitchenology. Len, hari ini kira-kira apa yang mau akan kita bahas di Kitchenology? Hari ini gue mau ngebahas seputar daun pemberi aroma. Gue tahu nih, berarti salah satu daun yang beraroma itu adalah daun jeruk. Benar Ih, nggak? bener banget. Tapi itu salah satunya. Sebenarnya tuh masih banyak jenis daun beraroma lainnya selain si daun jeruk itu. Daun beraroma yang pertama mau gue bahas, Hen, itu daun salam nih. Sebenarnya rada kayak herba gitu, cuman nggak terlalu tajam, nggak terlalu tipis juga. Jadi memang kalau misalnya buat masakan, ini tuh sangat-sangat fleksibel. Mau lo masakan daging, sayur, ayam, atau kayak sampai numis-numis nasi pun juga ini bisa banget lo pergunakan. Oh oke, nah ini tuh biasanya nih sering juga gue temui itu di santapan yang biasa gue santap di pagi hari atau enggak di malam hari, yaitu Apa ada di tuh? nasi uduk. Bener nggak? Berarti Iya, nasi uduk bener itu banget. pakai ini juga ya? Pakai daun salam. juga Memang ya? si nasi uduk sendiri itu daun pemberi aromanya itu dari daun salam. Nah, kalau misalnya gue perhatiin nih, Hen, kalau ini kan daun salam segar ya. Yes. Ada beberapa orang juga yang menggunakan daun salam kering pada saat pemasakan, karena daun salam kering biasanya tuh aromanya lebih kuat. Si daun salam ini juga bisa berfungsi sebagai obat. Kalau misalnya rutin mengkonsumsi air rebusan daun salam, itu lumayan buat membantu kayak penyakit mah, terus gitu nurunin kadar gula dalam tubuh. Sama kalau misalnya buat perempuan-perempuan nih, kalau misalnya lagi haid kan ada masalah kram perut lah segala macam kayak gitu gitu. Nah itu juga bisa banget buat ngebantu masalah kayak Oke, ada nggak sih Len tips-tips untuk menyimpan daun salam biar bisa tetap terus digunakan? Lo cukup beli plastik ziplock, terus deh gitu kayak terserah mau lo simpan sama tangkainya atau udah dipetikin kayak gini, tinggal dimasukin aja ke plastik ziplock itu, terus dikeluarin anginnya, terus simpen deh di dalam kulkas. Oke, nah tadi kan seputar daun salamnya. Nextnya nih apa lagi nih Len Nah, kira-kira? nextnya yang daun pertama kali lu sebut tuh. Oh, daun betul. jeruk. Bener, Nah, bener, ini daun bener. jeruk. Daun jeruk itu sendiri itu berasal dari pohon buah jeruk purut. Gitu. Memang si jeruk oke. purut ini semuanya bisa dimanfaatin, mulai dari daunnya bisa jadi daun pemberi aroma, terus deh gitu si jeruk purutnya sendiri juga bisa diperas airnya buat dicampurin ke sambal. Kalau gitu nih sekarang pertanyaan gue selanjutnya adalah kira-kira nih ada nggak sih Len tips-tips agar kita bisa memaksimalkan penggunaan daun jeruk sampai aromanya tuh bisa keluar secara maksimal? Itu yang pertama, lo harus pilih daun jeruk yang udah tua. Oh, Gitu. oke. Jadi dari mana sih lo tahu Yang udah yang tua, tuh yang kayak dan yang gimana? muda? Betul. Kalau misalnya daun jeruk yang tua itu warnanya tuh hijau tua kayak gini. Terus juga kalau misalnya mau menggunakan dalam masakan, kalau misalnya memang cuman asal tumisan ya Hen, lo cukup robek-robek aja atau lo remes aja, terus gitu lo masukin ke dalam bumbu tumisan. Oh, ini daun kemangi ini biasanya bisa langsung dikonsumsi kan ya? Iya, benar banget. Emang kalau misalnya si daun kemangi ini, either itu lo makan langsung atau lo campurin ke dalam masakan. Ada juga nih banyak yang bilang kalau misalkan daun kemangi ini tuh ternyata bisa menghilangkan bau badan. Itu Iya, benar nggak sih? bener banget, banyak yang ngomong kayak gitu, kayak dengan rutin lo mengkonsumsi si daun kemangi ini sebenarnya kayak bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan bau badan yang nggak sedap itu. Wow, oke. Nah, Len, sekarang kira-kira ada nggak sih tips and trick dalam penyajian daun kemangi ini di masakan? Itu kira-kira seperti apa, Len? Kalau misalnya dalam masakan, lo masukinnya cukup sekitar 1-2 menit sebelum si masakannya itu diangkat. Setelah masakan itu matang, terus dalam keadaan panas, lo boleh matiin apinya, terus masukin daun kemanginya, aduk-aduk sampai daunnya layu. Nah, Len, kira-kira lo tuh ada nggak sih tips untuk menyimpan daun kemangi? Oke, si daun kemangi memang terkenal cepat layu ya. Kayak ini baru ditaruh di luar sebentar aja Udah udah layu. layu gitu. Tapi kalau misalnya lo kayak mau konsumsi hari ini juga biar nggak cepat layu, lo bisa rendam di dalam air nih. Kayak gini ya? Heeh, Oke. kayak gini gitu. Airnya air dingin, terus segitu lo simpan di dalam kulkas. Ya, gue tuh pernah ya
kalau misalkan belanja, jangankan di tukang pasar, di pasar gitu kan, di tukang sayur pun kadang tuh gue suka keliru. Gue pikir ini daun seledri, ternyata bukan. Bukan, jadi memang si daun seledri ini memiliki rupa dan tampilan yang hampir serupa sama si daun ketumbar atau oke, coriander leaf itu. betul. Yang membedakan si daun seledri itu sendiri dibanding si daun ketumbar, kalau misalnya lo lihat daunnya tuh lebih lebar-lebar. Oh iya Tuh, betul. terus ujungnya juga lebih lancip-lancip gitu loh Hen, gitu. Dan si bagian batangnya itu juga yang paling ngebedain. Kalau misalnya lo lihat kayak ada beberapa Guratan sisi gitu, gitu ya? guratan-guratan gitu. Nah, sekarang kira-kira nih kalau daun seledri ini nih ada manfaat lainnya nggak nih, Len? Nah, ada, kalau misalnya si daun seledri ini dikenal sebagai daun yang kaya akan antioksidan Oke. dan rendah kalori. Makanya kalau misalnya lo mungkin lagi menjaga berat badan, lo boleh nih sering-sering buat konsumsi si daun seledri ini. Nah, Len, selanjutnya ini adalah daun yang dari tadi tuh udah nggak sabar banget pengen gua bahas, yaitu adalah daun pandan. Nah, kalau misalnya si daun pandan itu sendiri, coba deh lo cium. Dia tuh Cium ya? punya kayak aroma semilir vanili sama campuran sedikit kacang almond gitu. Jadi emang cocok banget buat digunain di makanan-makanan manis, terutama di jajanan pasar Indonesia gitu. Oke, nah Emang biasanya tuh digunain di masakan-masakan Melayu kayak Minang juga, terus gitu Manado juga pakai. oke, berarti kayak masakan-masakan Padang tuh udah pasti akan pakai ini. Bener, Ya? ini jadi salah satu bumbu di dalam rendang sih. Tuh, soalnya kalau misalnya dibandingin sama kunyitnya itu sendiri, si daunnya ini memiliki aroma yang agak sedikit lebih tajam. Nih kalau misalnya lo mau cium, cukup dirobek sedikit. Udah kecium kan? Betul, udah kecium. Gitu. Betul. Memang aromanya kenceng banget. Terus biasanya juga either itu bisa dimasukin dalam bentuk daun gede atau lo bisa kayak daun jeruk tadi, lo buang tulang daunnya, terus begitu daunnya lo iris tipis-tipis. Nah, biasanya selain disebut sebagai daun kari, nama ini juga suka disebutnya tuh daun salam koja. Oh, Gitu. oke, karena memang kurang lebih bentuknya juga hampir mirip sama daun salam tadi Hampir ya. mirip kayak daun salam, cuman lebih berukuran kecil. Tapi kok wanginya tuh agak gini ya, Len ya? Gimana nih, maksudnya rada langu kah? Iya, ada agak langu gitu. Iya, sebenarnya kalau misalnya si daun kari segar, itu ada harum sedikit, cuman buat sebagian orang memang aromanya mungkin cenderung sedikit langu ya, tapi pada saat dia kena panas, Oke. aromanya tuh jadi harum banget Hen, gitu. Oh. Jadi lu bisa pakai buat tumisan, di hidangan berkuah kayak kari, atau bahkan lu goreng sampai kering. Daun kari ini Hen, sebenarnya nggak direkomendasiin untuk disimpan, soalnya tuh kayak cepet banget layunya. Berarti hari ini ada informasi dan ilmu baru yang gue dapatkan di Kitchenology, yang dimana ternyata akhirnya gue tahu banyak banget ternyata daun-daun yang bisa mengangkat dan memperkuat aroma di makanan. Iya. Dan juga tadi juga kita udah ngebahas juga gimana sih tips-tips menyimpan daun-daun tersebut, yang dimana umur mereka pun juga sebenarnya nggak panjang ya, Nggak terlalu semuanya pendek panjang. gitu. Oke, kalau gitu tidak lupa juga kita ingetin lagi buat seluruh teman-teman Endesias, jangan lupa untuk di-download aplikasinya Endes untuk mendapatkan informasi-informasi resep-resep terbaru. Betul. Wow, ini udah seru banget. Nah, jadi buat seluruh teman-teman Endesias, kalau misalkan pengen tahu lagi atau pengen nanya seputar informasi-informasi lebih lanjutnya, bisa langsung komen aja di bawah. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Kitchenology selanjutnya. Bye!